Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latif. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas dengan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Ucu. Kepada Bapak Ucu yang saya hormati, di sini saya akan mempraktekkan menggunakan simulator untuk suatu serangan cyber, yaitu dengan jenis DDoS cyber attack atau denial of service attack. Yaitu langsung saja ke simulasinya. Sebelum ke simulasi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang namanya dengan DDoS ataupun DOS. Di sini saya telah menyiapkan materinya, yaitu apa itu DOS atau denial of service attack. Merupakan mekanisme serangan yang melibatkan satu komputer atau koneksi internet yang membanjiri sebuah server dengan paket ICMP atau TCP atau UDP. Tujuan dari serangan ini adalah untuk membuat bandwidth server menjadi overload, sehingga server tidak bisa lagi menangani traffic yang masuk dan server akhirnya down. Ini adalah penjelasan secara singkat apa itu yang namanya dengan DOS. Baik, langsung saja ke simulasinya. Sebelumnya mungkin secara gambaran umum ini adalah simulasi dari DDoS ini, dimana ada program konsol, kemudian ada compiler. Nah, program konsol ini digunakan untuk mengetikkan script ini, lalu di compiler menunjukkan ke server yang dituju ataupun web yang akan kita DDoS-kan. Kemudian di sini saya telah menyiapkan simulasi yaitu dengan menggunakan NetSim. Di sini ada beberapa perangkat komputer, yaitu ada laptop 1, kemudian handphone, kemudian komputer untuk menyerang suatu server agar server ini menjadi down. Di sini saya langsung saja ke simulasinya. Untuk yang pertama, yaitu server yang pertama, kita akan merepeat sebanyak 50 kali, lalu add, kemudian kita tambah lagi untuk yang komputer kedua, yaitu 50, kemudian untuk komputer ketiga, untuk 2, yaitu sebanyak 50, kemudian ditambah lagi dengan komputer ke-3. Mungkin untuk angka 50 ini terlalu rendah, tetapi saya di sini hanya mau simulasikannya saja. Kemudian kita tambahkan, lalu di sini kita jalankan, dimana sebuah kelompok ini akan menyerang suatu server hingga server ini menjadi down. Oke, langsung saja. Oke, contohnya seperti ini. Oke, ini sebelumnya kita alis update. Oke, di sini kita telah melakukan serangan DDoS terhadap server hingga you won the level congrats, yaitu mengartikan bahwa server tersebut telah kita serang menggunakan DDoS yang telah kita rangkai sebelumnya. Itu secara garis besar bagaimana serangan DDoS. Kemudian saya ingin menjelaskan menggunakan CMD. Oke, di sini saya akan menggunakan CMD untuk simulasi bagaimana sih caranya suatu server ini diserang suatu server diserang dengan komputer individu. Contohnya seperti ini. Saya ingin menyerang suatu server ataupun web dari Google. Oke, kita google.com, kemudian kita enter, maka hasil ping ini seperti ini, dimana hasil ping ini menunjukkan alamat IP dari sebuah website ini. Kemudian kita ketikkan kembali ping 74.125.24
1.139. Oke. Kemudian kita akan mengirimkan berapa paket ke dalam server ini. Misalkan kita ingin mengirimkan min n sebanyak 10 paket saja. Lalu buffer yang kita kirimkan itu sebesar apa? Di sini kan buffer yang kita kirimkan sebelumnya adalah 32. Maka di sini kita akan melebihkan sekitar 50 saja. Maka min n 50 lalu enter. Maka hasilnya itu data yang kita akan membuat ping ataupun mengirim paket ke dalam data tersebut sebanyak 10 kali. Oke, gambarannya seperti ini. Ini telah kita melakukan pengiriman data. Mungkin kalau secara aslinya ataupun secara real, dimana tidak hanya 10 bahkan jutaan data yang dikirim hingga server tersebut pun. Ini juga buffer yang ini dimaksimalkan kurang lebih 6550 itu maksimal yang dikirimkan ke dalam server. Kita lihat hasil ping statistiknya, paket data yang dikirim 10, yang diterima adalah 8, yang gagal dikirim adalah 2. Minimumnya kecepatannya itu 26 milisecond, untuk maksimumnya 40 milisecond, dan rata-ratanya 31 milisecond. Oke. Sekarang kita ke materi. Oke, sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara penyerangan, kemudian simulasinya. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi serangan DDoS ini. Denial of yang tadi kita simulasikan adalah denial DDoS-nya, bukan DOS, karena termasuk distribusi ataupun banyak dari komputer untuk menyerang suatu server. Kalau DOS itu adalah suatu komputer menyerang satu komputer, jadi itu yang dinamakan DOS. Nah, di sini kita bagaimana sih cara mengatasi dengan serangan DOS ini? Yang pertama yaitu bekerja sama dengan penyedia layanan cloud dan internet Anda untuk menerapkan perjanjian tingkat layanan yang mencakup ketentuan pertahanan DOS. Kemudian yang kedua adalah pemahaman administrasi sistem. Pastikan administrator sistem Anda mengenal layanan perlindungan DOS. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemantauan jaringan dan sistem. Melakukan pemantauan jaringan dan sistem secara berkala. Kemudian yang keempat, pemasangan dan konfigurasi firewall. Memasang dan mengkonfigurasi firewall dan sistem pencegahan intrusi. Yang kelima yaitu pemasangan perangkat lunak, antivirus, dan anti malware. Memasang dan memelihara perangkat lunak, antivirus, dan anti malware. Itulah bagaimana caranya untuk mengatasi serangan DDoS ini. Kita harus lebih berhati-hati lagi dalam berseluncur ataupun kita menggunakan media internet ini di dunia maya ini, karena banyak sekali serangan-serangan yang kita tidak tahu akan mengancam keselamatan kita untuk data-data, baik data-data, kerusakan sistem kita, bahkan hingga kerusakan komputer yang kita gunakan ini. Nah, untuk jenis-jenis serangan cyber, beberapa jenis serangan cyber ini secara umum antara lain yaitu saya memilihnya 5, tetapi saya tidak dapat mensimulasikannya karena keterbatasan simulator yang saya gunakan. Di sini saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Yang pertama yaitu malware. Malware adalah program jahat yang disamarkan sebagai program atau lampiran email terpercaya untuk menyebar virus dan memungkinkan peretas masuk ke dalam jaringan komputer. Contohnya seperti ada seseorang mengirimkan email kepada kita dalam bentuk PDF, tetapi di PDF itu kita akan membukanya ataupun kita dikirimkan link, tetapi link itu misalkan atas nama Facebook. Nah, ketika kita masuk, kita harus dimasukkan PIN login dan password, lalu kita login, tetapi sebelum kita menyadari di sana link yang kita masukkan ternyata bukan link dari asli Facebook, tetapi link adalah link malware. Nah, hati-hati ketika kita akan mengklik link-link yang ada, kita harus melihat link itu apakah asli dari Facebook ataupun lain, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah serangan penolakan layanan distribusi atau DDoS tadi. Mungkin tadi sudah saya jelaskan, tetapi di sini saya jelaskan kembali. Serangan ini terjadi ketika beberapa sistem komputer yang diretas menargetkan situs
atau jaringan tertentu yang menolak pengalaman pengguna pada situs web dan jaringan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengelabuan. Tindakan mengirim email penipuan atas nama perusahaan terkemuka atau sumber terpercaya lainnya. Kemudian yang keempat ada botnet. Serangan ini terhadap beberapa komputer, biasanya pada jaringan pribadi, yang menggunakan infeksi virus dan infeksi dan bentuk program jahat lainnya. Kemudian yang kelima yaitu ada ransomware, sejenis program jahat atau malware yang mengancam korban untuk menghancurkan atau membakar akses data atau sistem penting hingga tebusan dibayar. Itulah rangkuman ataupun secara garis besar 5 jenis dari serangan-serangan cyber. Banyak sekali dampak yang akan diakibatkan dari serangan cyber attack ini, diantaranya itu pencurian data perusahaan, kerusakan software dan sistem komputer, kemudian pencurian secara finansial perusahaan, lalu banyak lagi yang lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.